Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afifah. Saya kelas 10 IIS. Eh, saya bersekolah di Sekolah SMA Islam Nabila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang geografi, yang lebih tepatnya tentang materi, dinamika hidrosfer, dan dampaknya terhadap kehidupan. Pertama, kita akan jelaskan siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan turun kembali ke permukaan bumi. Itu yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Selanjutnya, ada karakteristik dan dinamika perairan air laut. Di sini, laut merupakan sea, bahasa Inggrisnya sea, dan kolam itu tanda petik air asin yang lebih kecil dibandingkan dengan samudera. Laut berada di sekitar benua atau daratan, kedalamannya relatif dangkal, dan umumnya merupakan perairan kelanjutan paparan kontinen atau benua. Selanjutnya, ada jenis-jenis laut. Laut menurut proses terjadinya. Yang pertama ada laut regresi, laut transgresi, dan laut ingresi. Selanjutnya ada laut menurut letaknya, ada laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Selanjutnya ada laut menurut kedalamannya. Dasar laut ternyata tidak rata kedalamannya. Biasanya laut-laut di pinggir benua lebih dangkal daripada di tengah lautan. Tingkatan kedalaman dasar laut adalah 1. Zona neritik, laut dangkal. 2. Zona batial, wilayah laut dalam. Yang ketiga, zona abisal, wilayah laut sangat dalam. Dan yang keempat, zona hadal, wilayah laut yang paling dalam. Selanjutnya ada relief dasar laut. Di bawah laut dan samudera terdapat dataran yang luas, lembah yang dalam, bukit yang landai, gunung api besar, palung yang sangat dalam, dan punggung samudera. Selanjutnya ada keadaan fisik air laut. Yang pertama ada susunan kimiawi dan salinitas air laut. Ada suhu atau temperatur air laut. Ada warna air laut, arus laut, dan gelombang laut. Satu lagi ada pasang surut. Perairan wilayah. Perairan suatu wilayah dapat diukur dengan 3 macam cara, yaitu berdasarkan batas teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang pertama, batas teritorial. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas. Terus ada batas landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar lautan jika dilihat dari benua atau kontinen. Wilayah ini merupakan sebuah dangkalan laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Selanjutnya ada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas dengan jarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Selanjutnya ada persebaran dan pemanfaatan biota laut. Itu kita bisa manfaatkan biota laut dengan cara pertemuan arus laut panas dan dingin merupakan wilayah yang kaya dengan plankton sebagai sumber bahan makanan ikan, sehingga daerah ini merupakan daerah penangkapan ikan. Arus laut memengaruhi iklim. Arus laut dapat digunakan untuk pelayaran. Garam dapur yang terkandung dalam air laut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Arus pasang naik dan pasang surut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, dan masih banyak lagi. Jadi laut itu banyak fungsinya ya. Selanjutnya ada pencemaran dan konservasi perairan laut. Di sini ada pencemaran air laut. Pencemaran air laut itu yang pertama, bangsa Indonesia masih belum dapat memanfaatkan laut secara optimal karena masih ketinggalan dalam ilmu teknologi dan kelautan.
Selanjutnya ada konservasi perairan laut. Untuk menjalankan fungsi laut tersebut, perlu adanya pedoman pelestarian laut. Selanjutnya ada potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Yang pertama, sungai. Sungai adalah massa air tawar yang mengalir secara alamiah mengikuti alur suatu lembah dan akhirnya bermuara di danau atau di laut. Jenis-jenis sungai, yang pertama ada sungai yang bersumber dari mata air, yang kedua ada sungai yang bersumber dari air hujan, yang ketiga ada sungai yang bersumber dari cairan es atau gletser. Yang keempat ada sungai yang bersumber dari bermacam-macam sumber air. Selanjutnya, berdasarkan letak alirannya, sungai dibedakan atas 3 macam, yaitu sungai yang seluruhnya mengalir di permukaan, sungai yang seluruhnya mengalir di bawah permukaan tanah, dan sungai yang sebagian alirannya di permukaan dan sebagian lagi di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, di sini ada pola aliran sungai. Pola aliran sungai atau sistem drainase adalah pola hubungan dari lembah-lembah, baik dialiri sungai maupun tidak, yang dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Pola aliran sungai ada dendritik, rektangular, trellis, radial, centripetal, dan anular, multibasinal, dan paralel. Selanjutnya, manfaat sungai. Manfaat sungai ini banyak sekali ya untuk kehidupan manusia, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, sumber air bagi pertanian, sumber air minum sebagai sarana transportasi, dan sumber tenaga untuk pembangkit tenaga air. Selanjutnya ada permasalahan sungai. Permasalahan sungai adalah pendangkalan sungai akibat erosi di daerah hulu. Upaya penghijauan dan penghutan kembali wilayah di Telagundul, pembuatan teras-teras dan petakan pada lahan miring yang memenuhi syarat bagi pencegahan erosi, dan pembuatan tanggul-tanggul di pinggir sungai untuk menahan luapan air sebagai pada musim hujan. Selanjutnya ada danau. Danau merupakan salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan semua makhluk hidup. Danau ini dibedakan atas danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau kars, danau ladam, dan danau gletser. Ada danau bendungan, danau sisa galian. Dari kandungan unsur haranya, ada danau eutrofik, danau oligotrofik, danau mesotrofik, danau endorfik. Dan keberadaan danau sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup, diantaranya sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik, tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora atau fauna yang penting. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah daerah yang tergenang air, baik tawar maupun payau. Rawa dibedakan atas rawa pasang surut dan rawa non pasang surut. Rawa dibedakan atas 4 macam, ada rawa abadi, ada rawa aliran sungai, ada rawa pantai, rawa teluk, dan ada banyak manfaatnya. Mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut, tempat hidup beragam flora dan fauna. Di sini ada air dan tanah. Air dan tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah dalam pori-pori batuan. Selanjutnya ada daerah aliran sungai atau das. Das adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung bukit atau gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Jadi, pada konservasi di das yang umum dilakukan antara lain sebagai berikut. Ada reboisasi.
penghijauan, social forestry, dan agroforestry. Mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.